Haleluya. Kita baca satu ayat ya. Mazmur 119 ayat ke 105, ayat yang sering kita baca ya. Kita baca Mazmur 119 ayat 105. Kita baca satu ayat ini bersama-sama sebagaimana tertulis di depan ya. Kita baca bersama 3, 4. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi pada alurku. Amin. Silakan duduk. Bisa dikasih terjemahan bahasa Inggris nggak coba? None thy word is a lamp, ya, lampu ya. Unto my feet and a light unto my path. Path itu jalan setapak ya. Jadi bukan jalan yang lebar tapi jalan setapak ya. Itulah firman Tuhan ya. Dan jalan yang setapak ya pasti sempit. Dan banyak orang sesuai firman Tuhan katakan yang tidak suka jalan yang sempit ya. Mereka suka jalan yang besar ya. Supaya cepat sampai ke tujuan. Padahal ada tertulis firman Tuhan katakan ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya kepada kebinasaan ya. Nah itulah yang sekarang saat ini sedang terjadi ya. Saya mengucap syukur untuk ya beberapa kesaksian-kesaksian tadi ya. Itu semua tadi yang ke Mazmur 78 ya. Judulnya aja, judulnya. Peringatan Elohim terhadap umatnya. Judulnya dalam Lugas ini. So far kita sudah belajar ya. So far itu tanduk domba. Ya. Domba itu nggak suka berkelahi. Tetapi tanduk itu menandakan kekuatan. Dan kita tahu bahwa anak domba itulah Yeshua. Kekuatan anak domba untuk apa? Anak domba mau menyelamatkan umatnya. Ya. Karena itu dia berkata ketika Yeshua ditanyakan, dia bilang, aku datang untuk menyelamatkan domba Israel yang hilang. Ya. Jadi segala sesuatu kita bukan mengait-ngaitkan, tetapi ya memang harus terkait. Kita baca Matius pasal ke-15, ayat ke-24. Dan seraya menanggapi dia atau Yeshua berkata, aku tidak diutus kecuali kepada domba-domba yang hilang dari keluarga Israel. Ini misinya yang pertama ya. Misi Tuhan yang pertama untuk keluarga Israel. Tetapi kenyataan bangsa ini menolak. Sehingga Yeshua, kita lihat Yohanes pasal ke berapa ini? 10. Ayat ke-16. Yohanes 10 ayat ke-16. Aku mempunyai domba-domba yang lain yang bukan berasal dari kandang ini. Seharusnya aku memimpin mereka juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala, yaitu saudara dan saya. Ya, nah, kita sudah belajar dan terus belajar kan, ketika bangsa pilihan Tuhan setelah berjalan kurang lebih 40 tahun keliling-keliling karena ketidakpercayaan. Ya. Kita sudah belajar ya 40 ya. 40 itu berarti air atau firman.
Tetapi 40 juga berarti chaos atau kekacauan. Kalau taat kepada firman, kepada air, akan selamat. Tetapi karena tidak taat kepada air, kepada firman, terjadilah kekacauan sehingga mereka harus membayar harga 40 tahun, harus menjalani padang gurun. Berbicara padang gurun ya, berbicara dunia ini dengan segala macam bentuk pergumulan, permasalahan. Dan pada akhirnya apa yang dikatakan ayat-ayat yang tadi kita baca, dari orang yang keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, yang berumur 20 tahun ke atas, laki-laki yang dihitung, yang semuanya berjumlah berapa? 603.550 orang. Ya, yang keluar dari tanah Mesir, yang keluar dari tanah perbudakan. Dan kita menafsirkan juga, atau saya menafsirkan dari perbudakan dosa. Yang keluar 603.550, yang masuk dari 603 itu cuma 2. 2 itu sebenarnya menggenapkan apa yang dikatakan tadi yang kita baca. Yosua melambangkan umat pilihannya Israel. Kaleb berasakan arti salah satu namanya, Kaleb, anjing. Ketika seorang wanita meminta roti ataupun ya roti lah, Yosua bilang tidak pantas memberikan roti kepada anjing. Tetapi perempuan itu bilang anjing juga hidup dari rempah-rempah yang jatuh dari anak-anak. Artinya saya menafsirkan ini gambaran ya orang di luar Israel digambarkan sebagai anjing. Kita ini ya sebagai Kaleb itu. Tetapi sama-sama pada akhirnya boleh masuk ke tanah perjanjian. Ya. Masing-masing dengan pergumulan, ya. Bedanya, firman itu kita harus bertindak menanamnya dalam hati, ya. Tapi bangsa Israel, Tuhan tulis firmannya dalam hati. Bisa tangkap bedanya ya? Itu beda ya. Kalau kita harus berusaha supaya firman ini kita tanam, kita pelihara. Tapi mereka enggak. Ya. Bagi mereka anak sulungnya ya kemurahan Tuhan yang menulis di hati mereka. Jadi walaupun bagaimana tetap pada awalnya ada perbedaan. Tetapi nantinya setelah sama-sama di sana tidak lagi Israel dan non-Israel, yang ada adalah anak-anak Bapa Yahweh. Ya, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Nah, kita sudah belajar ya, kalau saya boleh mengutip dari kesaksian-kesaksian tadi. So far itu ya seperti saya katakan tadi adalah tanduk kambing, tanduk domba. Domba melambangkan Yeshua, tanduk melambangkan kekuatan daripada Yeshua ya untuk menyelamatkan umatnya. Ya saudara dan saya ini umat-umat Tuhan yang dengan cara Tuhan yang sangat luar biasa kita pasti selamat asal setia. Karena itu kita dibentuk supaya setia. Setia itu nggak bisa dipaksakan ya. Tapi asal kita mau, kita dibentuk. Ya, karena karakter manusia ini sejak jatuh dalam dosa, kesetiaan itu kepada Tuhan seolah-olah luntur. Ya. Nafiri ataupun sofar ya.
Kita lihat, ini kita sudah belajar ya, bilangan pasal ke-10. Bilangan pasal 10 kita baca dulu ayat kedua. Ya, atau kita mulai baca mulai ayat kedua supaya ngerti ya. Supaya ngerti, karena ayat-ayat ini dengan tadi yang ditanyakan dari Mazmur 78 itu judulnya aja peringatan kepada umat Tuhan. Nafiri ini atau shofar ini salah satunya untuk memperingati. Buatlah 2 nafiri perak bagimu, haruslah engkau membuat sebagai karya tempaan. Haruslah mereka ada padamu untuk apa? Kalau mau kumpul harus disiup. Ya. Karena itu nanti sesuai 1 Tesalonika pasal keempat, ya, pasal keempat ayat ke-16, ketika sangkakala berbunyi. Ya. Ketika sangkakala bunyi untuk apa? Ya untuk mengumpulkan kita bersama dengan Tuhan. Nanti saudara baca di dalam 1 Tesalonika 4 ayat ke-16. Atau saya baca ya. Kita lengkap dulu 1 Tesalonika 4 ayat ke-16. Sebab dengan satu seruan, dengan suara penghulu malaikat, dengan sangkakala Elohim. Ya. Dia akan turun dari sorga dan orang yang mati dalam Masya mereka akan pertama-tama bangkit. Ya, kita ini harus digenap dengan apa yang dikatakan Torah. Shofar ditiup untuk mengumpulkan orang pilihan. Ya. Kemudian kita teruskan tadi jadi dari nafiri bilangan 10 tadi. Ya. Kita lengkap ayat ke-6 lihat. Dan ketika kamu meniup tanda peringatan yang kedua, maka haruslah perkemah yang berkemah di sebelah selatan berangkat. Mereka harus meniup satu tanda peringatan untuk pemberangkatan. Jadi kalau mereka mau berangkat, saya pilihan harus meniup sangkakala. Pertama kan ditiup untuk ngumpul. Tiup kedua lagi untuk sama-sama berangkat. Tanda. Supaya bersamaan. Kemudian kita lihat ayat ke berapa ini? 8 ya. Anak-anak Imam Harun harus meniup nafiri itu. Ya. Hal itu harus menjadi ketetapan bagimu selamanya. Bagi generasi ke generasi. Ketika engkau maju berperang di tanahmu melawan musuh yang menekanmu, haruslah engkau juga meniup tanda peringatan. Ya. Jadi ada beberapa macam fungsi daripada nafiri-nafiri itu untuk berkumpul, untuk berangkat, dan untuk peperangan. Ya, salah satu peperangan yang kita sering kali dengar, ketika Gideon ya mau melawan musuh bangsa Israel, dia akan pakai nafiri, pakai sangkakala, ya, sebagai tanda untuk maju. Nah itu firman Tuhan, itu perintah Tuhan. Ya. Dan kita mengucap syukur, ya saya mengucap syukur tanda-tanda itu bagi mereka. Ingat ya itu termasuk karunia ya. Kan begitu banyak macam karunia, karena itu pernah saya katakan. Ya, seperti umpamanya 9 karunia roh, bukan aja 9 itu bilangan yang paling tinggi dari 1 sampai 10 kan. 10 itu bukan yang tertinggi karena 10 itu 1 dan 0. Jadi yang tertinggi adalah 9. Jadi karunia yang begitu luar biasa dicurahkan kepada anak-anak Tuhan. Dan apabila kita diberi karunia, ya, kita harus berdoa supaya Tuhan menerjemahkan apa yang Tuhan kehendaki dengan memberikan kita karunia-karunia itu. Berdoa. Jadi kalau tadi ada yang bersaksi ya berdoa. Supaya lebih dipertajam lagi. Ya. Karena kita kan macam-macam karunianya. Saya itu jarang mimpi. Ya, istri saya kebetulan ya memang dapat karunia seperti itu sejak sebelum kawin juga udah begitu dia. Itu kan karunia.
Ya, karunia ya kita mengucap syukur ada karunia-karunia. Karena itu ya kita harus bukan saja menerima gitu, tanya sama yang beri itu kan Tuhan. Apa artinya ini? Supaya kita jangan salah menafsirkan. Ya kalau tadi dikatakan ada mimpi melihat orang yang ya tempatnya aja kan sudah tidak selayaknya. Ya kan di kamar mandi tadi kan. Hal seperti itu ya sebagai satu tanda-tanda. Kalau saya tidak salah tangkap, saya dikatakan orang itu pernah di sini. Ya, ya kita bukan mau menyombongkan diri. Biasanya orang yang ya karena tidak sepaham dalam arti kata tidak mau menyembah kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach. Biasanya akhirnya nggak bagus. Ya, tapi ya kita kan nggak bisa mengaku. Cuman saya sebagai pelayan Tuhan, oh begini. Kenapa dia bisa begini? Ya, saya pun nggak akan bilang, oh dia pasti begini. Enggak. Bagi saya itu pengajaran aja. Kenapa sih begini? Lihat flashback ke belakangnya. Ya, ada orang-orang yang mempunyai tugas seperti ini, tapi dia mengabaikan tugasnya. Bisa nggak? Mengabaikan tugasnya, artinya dia menganggap dirinya udah selesai. Ya kalau sudah selesai pulang aja. Lo nggak perlu lagi kan? Karena dia memvonis dirinya seolah-olah sudah selesai. Ya udah pulang aja. Dan saya melihat ya seperti itu. Ada orang-orang yang menganggap diri seperti itu ya kalau sudah menganggap diri udah selesai. Ya. Artinya dia tidak mau lagi melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Ya banyak yang saya lihat ya, beberapa orang yang belakangan ini Tuhan panggil cepat. Ada hal-hal ya bukan kita menghakimi, tapi kenapa sih? Tapi ya karena salah sendiri. Dan kita harus ingat ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Nggak pernah. Tetapi umatnya yang meninggalkan dia. Karena itu kalau dibaca, tadi saya baca sepintas sih. Yang Mazmur 78 tadi Bu ya. Itu karena umatnya meninggalkan dia dulu. Ya. Loh kalau kita meninggalkan penghukuman yang terjadi kepada bangsa Israel. Bukan karena Tuhan jahat, tapi karena umatnya tidak taat kepada firman-Nya. Tuhan menjauh, setan masuk. Kan itu yang dilakukan Bileam. Dia gagal untuk mengutuki bangsa Israel karena Tuhan yang mengatur mulutnya. Tetapi karena akal licik setan masuk ke dia, walaupun dalam tanda kutip dia itu gelarnya nabi. Ya. Nabi berdasarkan definisi firman Tuhan, Tuhan berbicara dengan nabi. Dan memang Bileam berbicara sama Tuhan kan. Dia berdoa, hari ini malamnya dapat mimpi. Tuhan datang kan. Itu nabi. Tapi dia nabi yang tidak bagus. Ya. Nabi yang ya akhir zaman ini kan. Salah satu rohnya itu kan roh Nikolaus, roh Bileam, roh Isabel. Ya, hanya mau ya kan tadi harusnya kan imam yang meniup sangkakala kan? Kan tadi baca nggak tadi dalam bilangan tadi kan? Kan anak-anak Imam Harun yang harus meniup. Artinya para pelayan Tuhan seharusnya mereka yang memperingati umat Tuhan ini waktunya sudah dekat, ya. Tapi kan banyak umat Tuhan bukan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tapi menyenangkan hati orang yang mampu membayar mereka. Dan itu yang terjadi kan, roh Bileam.
Ya, semakin banyak atau orang kaya yang mengundang, ya semakin bagus berita yang disampaikan. Hanya untuk mengenakan telinga orang yang membayarnya. Nah, kita mengucap syukur segala sesuatu Tuhan izinkan. Kita belajar ya. Bukan berarti kita lebih baik, justru dengan semakin banyak. Ingat, apa yang Yesus katakan? Semakin banyak engkau dapat, semakin banyak engkau harus bertanggung jawab. Ya kan? Nah, saudara yang punya karunia ya berdoa supaya diberikan roh ketaatan dan kesetiaan. Karena itu kan saya pernah mengatakan kepada saudara, pernah nggak minta dalam doamu, Tuhan berikan ku roh, berikan ku hati yang suci, berikan ku roh kesetiaan, minta. Kan Yesus bilang mintalah, kan gampang minta. Ya, dan itu pasti diberikan apabila kita sungguh-sungguh meminta kepadanya dengan cara yang benar. Kita sudah belajar bagaimana perbedaan antara Marta dan Maria, itu kan kakak adik. Doanya sama, tapi respon Tuhan tergantung dari cara bagaimana orang itu datang menghadap dia. Nah, kita contoh hal seperti itu. Jadi bukan baca, asal lewat, tidak. Ya, yang harus kita perhatikan seperti yang saya katakan tadi. Bileam itu dia berdoa malam ini, dia berdoa malamnya kan mimpi. Kita berdoa belum tentu seperti Bileam, langsung Tuhan datang ngapain? Tuhan tanyakan sama Bileam. Ya, kita juga bisa belajar dalam segala. Orang ini nabi, walaupun banyak, oh itu petenung, belum baca firman Tuhan yang benar. Kita harus mengerti benar definisi Tuhan, ya, definisi Tuhan tentang nabi. Karena banyak di luar sana kan bilang Bileam itu peramal karena nggak ngerti. Ada yang bilang ini bukan nabi. Definisi nabi itu apa sih? Kata kita sudah belajar ya. Nah, kita ingatkan lagi. Kita lihat bilangan 12. Kalau ini masuk ke dalam kriteria yang akan kita baca, berarti dia nabi, ya. Bilangan 12 kita baca ayat ke berapa ini? Ayat ke-6. Dan dia atau Bapa Yahweh berfirman, dengarkanlah sekarang perkataanku. Nah, perhatikan ini. Ini definisinya. Jika ada seorang nabi di antara kamu, aku Yahweh akan membuat diriku dikenal olehnya dalam penglihatan. Aku akan berbicara kepadanya dalam mimpi. Loh, Bileam kan ngomong sama Bapak Yahweh. Tahu nggak? Daud berbicara dengan Bapak Yahweh. Salomo berbicara dengan Bapak Yahweh. Ya, jadi kalau kriteria ini masuk, berarti kita berani pastikan dia nabi, berdasarkan firman Tuhan. Tetapi nabi ada yang benar, ada yang nggak benar, itu masalahnya. Karena itu dikatakan ada nabi palsu. Ya, jadi ya kita belajar itu jangan lari dari firman. Kenapa? Karena jelas ayat-ayat yang tadi kita baca. Firman itu pelita bagi kakiku, artinya langkah kita itu walaupun di tengah dunia yang gelap, kan setelah manusia jatuh dalam dosa, maka dunia ini dikuasai oleh si jahat kan, dikuasai kegelapan. Ingat dalam Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2, ya kita lihat lagi ya. Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2. Pada awalnya Elohim menciptakan langit dan bumi. Kalau Tuhan menciptakan langit dan bumi, pasti komplit dan pasti baik. Artinya saya menafsirkan, ya, di situ ada manusianya, di situ ada binatangnya, pokoknya semua baik. Ya,
Karena itu jangan heran apabila ditemukan oleh para arkeolog, oh ada raksasa-raksasa. Oh ditemukan dinosaurus yang ukurannya luar biasa. Itu semua ada di sini. Tanggap. Kenapa? Karena menurut perhitungan mereka umurnya sekian juta tahun. Kan kita harus ingat ini kita tidak tahu berapa lamanya usianya. Yang kita tahu kan cuman ketika Tuhan memulihkan kembali segala sesuatu, hari pertama sampai ke-6 selesai, hari ke-7 istirahat. Ya. Kemudian kejatuhan manusia dan seterusnya sampai sekarang. Itu cuma berapa ribu tahun. Tapi kok dinosaurus jutaan tahun, lah itulah di situ kita nggak tahu berapa lama. Ya, dan kemudian ayat kedua, bumi menjadi tak berbentuk dan hampa dan apa? Kegelapan. Kenapa? Karena setan berontak, si Lucifer itu. Lucifer berasakan arti namanya pembawa terang. Tadinya dia bawa terang. Dia memancarkan kemuliaan Tuhan. Tadinya. Ya. Jadi waktu dia nyamar sebagai nahas itu ya sama-sama terang. Si Adam dan Hawa juga masih memancarkan kemuliaan Tuhan, sama-sama terang. Si nahas ini juga karena kemuliaan belum dicabut. Saya tanggap. Dan ketika orang semua percaya ya, ini loh kok tiba-tiba jadi kayak gini. Orang percaya bahwa ini terjadi pemberontakan si Lucifer ini. Tetapi tidak disebut di sini apa yang dikerjakan oleh si Lucifer bersama grupnya. Saya tanggap. Nggak diceritain. Kenapa nggak diceritain? Kalau diceritain bisa-bisa manusia ciptaan Tuhan, matanya beralih ke Lucifer karena dianggap Lucifer lebih hebat dari Tuhan. Dia bisa berontak, dia bisa bikin kacau. Bisa tanggap? Karena itu Tuhan tidak ceritakan. Berdasarkan ayat ini saya menafsirkan. Itulah sebabnya tidak pernah diceritakan bahwa si Lucifer itu menggaweli Hawa. Nggak perlu diceritain, tetapi Adam menggaweli Hawa itu diceritain. Ya, di sini kita lihat setelah pemberontakan gelap, semua gelap. Nah, karena itu yang pertama diciptakan oleh Tuhan, berbicara kegelapan, bicara pemberontakan, berbicara kacau balau. Apa yang Tuhan pertama lakukan? Jadilah terang. Ini bukan terang matahari ya, tetapi Tuhan menguasai semua dengan kemuliaannya. Ya bukan jadi karena matahari segala macam itu kan pada hari keberapa? Hari keempat kalau saya nggak salah. Jadi bukan matahari bintang itu, bukan. Jadilah terang. Supaya apa? Supaya Tuhan memperlihatkan kepada setan, dia lebih berkuasa. Dan itulah yang terjadi ketika manusia bisa ditipu oleh setan. Karena Tuhan sudah berikan kuasa kepada manusia. Manusianya kalah. Ya jadi semua milik setan. Artinya kembali jadi gelap. Karena itu dunia dikuasai oleh kegelapan. Karena itu Tuhan berfirman. Firman itu adalah pelita, adalah terang bagi jalan kita, karena dunia ini gelap. Dunia ini gelap karena dunia ini dikuasai oleh setan, kan dalam 1 Yohanes pasal ke-5 ayat ke berapa? 19 kalau nggak salah. Kita tahu bahwa kita berasal dari Elohim dan seluruh dunia ditaruh di dalam yang jahat. Seluruh dunia dikuasai oleh si jahat. Si jahat itu kegelapan. Kita tidak mungkin berjalan dalam kegelapan. Karena itu ya Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa sebagaimana yang kita baca tadi, firman itu pelita bagi
kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Artinya untuk lingkungan yang kecil setiap langkah, karena itu dikatakan kan pemazmur, langkahku diatur oleh Yahweh. Kenapa? Karena setiap langkah ini kita berjalan dalam kegelapan. Tetapi kalau Tuhan yang atur, kita berjalan dalam terang, tidak akan tersandung. Saya tanggap, ya, tidak akan tersandung. Tetapi dia juga firman itu dikatakan tadi juga menjadi terang bagi jalan, artinya dalam jarak dekat dan dalam jarak jauh kita bisa melihat segala sesuatu oleh kemurahan Tuhan dalam jarak yang jauh, sehingga kita tidak tersesat di dalam jalan setapak, ya. Pet tadi itu jalan setapak, bukan jalan besar, jalan setapak. Namanya jalan setapak itu kan biasanya di hutan-hutan kan. Di hutan-hutan itu ya kiri kanan semak. Kalau salah jalan ya beret-beret lah tanganmu. Kena tajam-tajam dari pohon-pohon. Karena itu berhati-hati menjalani kehidupan di tengah dunia di jalan yang setapak ini. Nah, supaya kita bisa menghindari, kita memerlukan terang. Ya, firman Tuhan katakan dalam Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama Elohim dan firman itu sendiri adalah Elohim. Firman itu sendiri adalah Tuhan. Ya, karena itu segala sesuatu kita melihat cara Tuhan yang bekerja dengan sangat luar biasa. Ketika setan berfirman, diikuti oleh manusia, jatuh dalam dosa. Dan untuk memulihkan manusia yang jatuh dalam dosa, Tuhan berfirman, sama-sama firman kan? Tuhan berfirman, yang percaya kepada firman akan selamat. Bisa tangkap enggak? Ya. Jadi ya kita harus mencoba melihat bagaimana cara berjalannya ceritanya Bapak Yahweh. Saya pernah katakan kan, ini kan semua sebenarnya sejarah. Sejarah manusia, history. His, kan? Ditambah S lagi, jadi double S. His, terus dipecah, jadi his story. Ceritanya, hisnya siapa? Bapak Yahweh. Ceritanya Bapak Yahweh. Dari kejadian, kembali pembentukan manusia, pembentukan semua ciptaan setelah dikacaukan. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2. Sampai ini semua dimusnahkan. Kan dunia ini akan dimusnahkan. Kenapa dimusnahkan? Karena itu jadi pertanyaan. Karena Tuhan sendiri berkata, terkutuklah tanah. Terkutuklah tanah karena manusia. Sesuatu yang sudah dikutuk, ya harus dimusnahkan. Dibuat yang baru. Nah, itulah tujuan kita. Nah, saat ini kita sedang dalam proses. Karena tubuh, roh, dan jiwa kita setelah nenek leluhur kita jatuh dalam dosa, tubuh, roh, dan jiwa rusak. Kotor, najis. Ya, orang tadi yang dimimpikan itu di dalam kamar mandi, najis kan. Sedang buang kotoran, najis, mukanya jorok, ya itulah. Itulah kalau saya boleh katakan gambaran manusia yang jatuh dalam dosa. Tetapi karena begitu besar kasih Bapa Yahweh kepada manusia, yang adalah ciptaannya sendiri yang diciptakan serupa dan segambar, dia mau menyelamatkan. Tetapi kita melihat itulah cara Tuhan. Tuhan mau menyelamatkan manusia. Tetapi dia juga berfirman. Ingat ya, satu hal yang harus kita ingat. Satu hal yang tidak mungkin Bapak Yahweh lakukan adalah melanggar firman-Nya sendiri. Karena firman itu adalah pribadinya sendiri.
Kalau dia sudah berfirman, dia mau menyelamatkan, tetapi keselamatan itu hanya akan terjadi ya melalui pribadinya dalam wujud Yeshua HaMashiach. Oh, dia bukan Bapak Yahweh. Ya, firman Tuhan katakan. Ketika Moshe ngobrol sama Bapak Yahweh, kepengen melihat rupa Bapak Yahweh. Karena itu dia berkata, Bapak Yahweh ngomong, kamu tidak bisa melihat aku. Kalau kau lihat aku, kau mati. Kalau Bapak Yahweh turun dengan wujud aslinya, kita semua mati. Karena kita ini nggak beres, mati semua. Nah, supaya jangan mati, sedang keselamatan itu dari dia sendiri. Dia membuat sedemikian rupa jalan ceritanya. Dia akan turun sebagai manusia. Melalui Yeshua HaMashiach. Dan itu sudah diceritakan sejak awal story-nya dia udah ngomong. Keturunanmu akan menghancurkan kepala ular itu. Nah, itu kan sebenarnya sudah dinubuatkan, tetapi kan banyak orang tidak ngerti. Keturunan manusia ini kan ya termasuk Yeshua. Sudah diberitahu akan ada waktunya. Seorang darah akan mengandung dan melahirkan. Nah, itu kan sudah diberitahu. Tetapi kita melihat dalam kenyataannya. Walaupun sudah tertulis dan para nabi, orang Farisi, orang Saduki, dengan tepat menyatakan ketika Herodes bertanya kepada mereka. Waktu orang Majus datang, di mana raja orang Yahudi? Dengan tepat mereka berkata, di Bethlehem Efrata ada tertulis. Tapi mereka nggak datang, cuma ngomong doang. Ya, tahu persis. Tapi tidak mau menghampiri. Itulah gambaran daripada kehidupan banyak orang sampai saat ini. Ngerti firman. Tetapi tidak bertindak untuk menghampiri Sang Juru Selamat. Dia berkata, dia mau menyelamatkan manusia. Tetapi keselamatan itu hanya akan terjadi apabila orang mengikuti apa yang sudah diaturnya supaya selamat. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, kau tidak bisa naik bertemu dengan Bapa, nggak bisa. Nah, itulah cara lecek si setan. Ya, karena setan itu hafal firman-nya. Karena itu dia bisa bolak-balik. Ya. Tuhan bilang engkau harus dilahirkan kembali. Ya, akal manusia kan. Apa-apa, baptis ini kan itu hanya simbol. Ya, simbol, jadi ya dikepret aja boleh lah. Padahal Yesus sudah kasih contoh. Harus dikuburkan dalam air, kuburkan dalam firman. Ya, dan harus dicap dengan nama yang benar. Ya, timbullah berbagai macam penafsiran. Karena salah menafsirkan. Padahal kan, ya itulah saya katakan, firman itu banyak rahasianya. Tetapi kita mengucap syukur orang seperti Paulus. Dia sendiri berkata dia dikhususkan Tuhan untuk mewartakan kebenaran firman bagi orang-orang di luar Israel. Ya, dia khusus.
Dan dia oleh kasih kemurahan Tuhan berdasarkan pengakuannya sendiri. Kita sudah pernah belajar dan kita terus diingatkan ya. Dikatakan oleh firman Tuhan, kita baca lagi ya, Galatia. Ini ulangan ya, ulangan-ulangan, diulang-ulang terus. Ya, jangan bosan diulang ya. Firman itu ya harus diulang-ulang terus. Ya itulah cara Tuhan, kalau saudara baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu diulang-ulang aja. Ya diulang-ulang pun ya karena tidak mau menerimanya dengan benar. Seharusnya semakin diulang semakin kita ngerti. Ya semakin kita ngerti, karena itu setiap ini apa sih? Nanya sama yang punya firman. Ya contoh saya mentok nih, saya nanya sama Tuhan, Tuhan apa sih artinya? Loh kita kan gak ngerti, ya nanya sama Bapak kita. Dia berikan Roh Kudus, kata firman Tuhan, dia akan mengajar kamu. Karena itu seringkali saya katakan, buat Roh Kudus itu aktif dalam hidup kita. Kalau nggak ngerti, nanya. Jadi kan, nggak ngerti nih waktu apa so far, ya nanya sama yang punya. Saya nggak belajar ya. Belajar karena itu karunia. Karunia yang diberikan, nanya Tuhan apa sih? Ya, bisa aja orang-orang yang mendapat karunia itu karena tadi ayat tadi, kalau saya boleh tafsirkan. Nafir itu ditiup oleh para imam. Nah kalau orang-orang ini diberikan talenta, ya saksikan, bisa itu peringatan bagi semua orang. Karena tidak semua orang mempunyai talenta yang sama. Ya kita baca Galatia. Pasal ke-1. Kita baca mulai ayat 15 lah ya. Namun pada saya Elohim berkenan, dia yang telah mengkhususkan aku dari kandungan ibuku, dan yang telah memanggil melalui anugerahnya. Untuk apa? Menyingkapkan putranya. Ini perhatikan baik-baik. Ini pewahyuan ya, revelation. Singkapkan, penyingkapan putranya. Putranya firman. Bisa tanggap? Dia ini dapat langsung dari Tuhan. Berdasarkan pengakuannya dia nggak dapat dari para rasul. Karena Tuhan yang langsung memanggil dia, Tuhan singkapkan. Dia yang membukakan banyak rahasia-rahasia bagi gerejanya. Karena dia adalah bintang yang pertama dari 7 gereja. Ya, di gereja Efesus. Demikian kita belajar. Ya. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Apa artinya? Firman itu siapa? Ya Yeshua. Sebuah pribadi, satu pribadi. Ya, gitu ada 3. Ya banyak orang kan. Bahkan pelayan-pelayan Tuhan, ada Bapa, Anak, Roh Kudus ya, 3 pribadi. Tapi jadi satu. Lah bagaimana ini? Gampangnya. Kita ini kan diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan kan. Tuhan kita hidup. Kita ini atau saya ada tubuhnya, ada rohnya, ada jiwanya. Kalau satu diambil mati. Saya tanggap. Tubuhnya habis ya mati. Rohnya diambil mati. Jiwanya diambil ya mati. Tapi karena Tuhan kita hidup, dia itu menjadi satu kesatuan, dia tetap satu. Karena itu ketika dia berbicara, itulah firman. Itulah Yeshua. Karena itu dikatakan, karena itu Yeshua menciptakan segala sesuatu diciptakan oleh dia. Kenapa? Karena dia firman. Firman itu ya karena dia maha kuasa, bisa berbentuk manusia, bisa berbentuk apa aja. Kita coba belajar, karena itu berdasarkan ini dia menyingkapkan putranya, dia menyingkapkan firmannya. Dan Mazmur 130 coba kita lihat. Pintu masuk firmanmu menerangi, mengajar orang-orang yang sederhana. Coba kita lihat terjemahan Elai. Bila firmanmu tersingkap, ya, bila tersingkap,
Firman itu memberi terang. Agak beda kan dengan terjemahan tadi. Dalam terjemahan Lukas, ketika disingkapkan, firman mau memberi terang. Siapa yang bisa menyingkapkan? Karena firman itu pribadi Tuhan, hanya Dia yang bisa singkapkan. Dan untuk bisa disingkapkan, berlakulah apa yang dikatakan Tuhan melalui Paulus dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 17. Ya, kita lihat ya. Efesus pasal 1 ayat 17. Supaya Elohim Tuhan kita Yeshua Mashiach Bapa kemuliaan dapat memberikan kepada kamu roh hikmat dan pewahyuan dalam pengenalan akan Dia. Karena itu ketika kita baca firman merendahkan diri, mohon Tuhan anugerahiku roh hikmat dan pewahyuan. Supaya firman itu berdasarkan Mazmur tadi 119, 130. Kalau tersingkap, oh begini toh artinya. Bisa tambah. Ya. Jadi ketika ada orang di sana, oh baptisan yang bagaimana aja bisa. Nggak bisa. Tuhan itu tidak ABCD, A. Nggak bisa ada baptisan di selam, ada yang di kepret, ada yang cuma pakai bendera, nggak bisa. Itu ciptaan manusia. Manusia ditipu oleh setan seolah-olah itu suatu kebenaran. Padahal kepalsuan. Sesuatu yang palsu tetapi dianggap kebenaran, kata 1 Timotius 6 ayat 20-21, kita lihat ya. Hai Timotius, jagalah apa yang tadi perjalanan seraya menghindari percakapan kosong yang duniawi dan pertentangan mengenai pengetahuan yang tergolong palsu, yang karena mengakui beberapa orang telah menyimpang dari iman. Sudah tahu tidak benar tetapi dianggap benar. Akhirnya imannya melenceng. Baptis berdasarkan namanya jadi selam. Ya kalau umpamanya saudara punya ya mungkin bahasa Inggris. Ya. Lo bahasa Inggris bilang immerse. Ya. Karena juga baptism. Bahasa Ibrani ya tefillah. Dikubur. Ada rahasia tersembunyi di sana. Kenapa kita harus diselamkan? Diselamkan artinya dikubur di dalam air, dikubur dalam firman, dikubur bersama Yeshua. Sehingga kita lahir sebagai ciptaan yang baru. Bukan karena keinginan seorang laki-laki, tetapi keinginan Bapa Yahweh yang mendorong kita supaya kita lahir baru, lahir dari firman sebagai ciptaan yang baru. Dengan cara yang benar, nama yang benar, orang yang benar yang melakukan itu. Kalau semuanya benar, dalam alam roh kita mengimani sebagaimana Yeshua ketika keluar dari air waktu dibaptis oleh sepupunya si Yohanes Pembaptis. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Dan itu terjadi bagi kita yang mengikuti apa yang tertulis. Sehingga kita yang memang bukan anak sulung, kita ini diangkat sebagai anak adopsi. Tetapi ya tetap anak. Tetap memilih hak memiliki warisan. Karena engkau anak, kata Galatia. Ya. Pasal keberapa? Pasal keempat ayat saya ini diulang-ulang supaya saudara ingat ya. Galatia 4 ayat 6. Ya 5 dan 6 lah. Agar dia dapat menebus mereka yang di bawah Taurat supaya kita dapat menerima adopsi sebagai anak. Karena kamu adalah anak, Elohim telah mengutus putranya ke dalam hatimu yang berseru Aba Bapa.
Karena engkau dan saya adalah anak, diberikan Roh Kudus. Ya. Karena itu kita bisa panggil dia Bapa Yahweh. Ya, jangan sampai salah. Oh, tapi dia nggak bisa bahasa lidah. Lihat ini. Ketika engkau dibaptis dengan Roh Kudus, engkau menyebut dia Bapa Yahweh. Aba, ya Bapa. Setelah kita semakin bertumbuh, semakin besar, semakin banyak Tuhan kasih. Berbagai macam karunia-karunia. Setelah disingkapkan begitu banyak firman, ya seringkali kan sudah merasa melambung tinggi, akhirnya lupa injak tanah, jadi sombong. Kesombongan adalah salah satu penyebab. Karena itu Tuhan bicara, Tuhan berkata, aku benci orang yang sombong. Dan biasanya orang kalau sudah dipakai dengan sangat luar biasa, timbullah kesombongan. Dan Tuhan sangat membenci orang sombong. Ya, karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, karena kita anak, banyak hal yang disingkapkan karena Roh Kudus yang mengajar kita. Ya, karena itu dikatakan, apabila firman itu disingkapkan, siapa yang menyingkapkan? Ya Roh Kudus. Mana yang Roh Kudus? Loh kan tadi kita minta roh hikmat pewahyuan, itu salah satu karunia. Hikmat pewahyuan penyingkapan firman. Karena itu setiap kita baca firman, berdoa, Tuhan, berikanku roh hikmat dan wahyu, hikmat dan penyingkapan firman. Sehingga aku baca bukan asal baca, tapi baca mengertinya dengan benar. Kalau kita mengertinya dengan benar, firman itu tertanam dalam hati kita dan secara otomatis oleh kemurahan Tuhan. Apa yang dikatakan dalam Efesus pasal keempat ayat 13 dan seterusnya. Kita memiliki pengetahuan pengenalan yang penuh akan firman pribadi Yeshua. Sehingga kita nggak pernah bisa gampang tersesatkan atau bahkan tidak mungkin tersesat. Selama kita mau merendahkan diri. Berjalan di dalam jalan terang Tuhan. Jangan melangkah keluar. Memang jalannya sempit. Kadang-kadang kan ya mau cari jalan yang enteng, jalan bypass. Sudah dikasih tahu jalannya ini mau bypass. Akhirnya ujungnya menuju kepada maut. Ya, kita harus benar-benar dalam segala hal hanya mengandalkan Roh Kudus. Ya. Firman itu menjadi terang bagi jalan kita. Kita tidak lihat tetapi dia memberikan sinar. Menerangi sehingga kita melihat jauh ke depan. Artinya kalau kita boleh, kan tadi kan dibilang, firman itu pelita bagiku dan terang, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita bisa menafsirkan, kalau kita benar-benar hidup di dalam firman, kita akan bisa melihat ke depan, kita bisa mendeteksi, tadi kan banyak kesaksian kan, ini orang ini kayak gini. Kita langsung deteksi buat jaga-jaga. Orang yang kayak gini, hati-hati. Kita harus bertindak tegas. Udah tahu orang nggak bener, udah jangan kesini. Ya kan beberapa hari kan. Saya bilang sana aja kamu. Ya harus tegas, nggak bisa ini lagi. Kamu bukan di sini, kamu di sana. Nggak bisa di sini. Ya kita harus tegas. Kalau sudah tahu itu nggak beres, kita mengasihi semua orang. Ya. Kita harus mengasihi semua orang. Karena itu teladan. Tetapi kasih itu juga tegas. Supaya kita jangan tercemar dengan tipu-tipu si setan. Kelihatannya merendahkan hati, merendahkan diri. Tapi belakangnya. Nah itu harus, tadi kan dibilang hati-hati. Tahu-tahu dia tusuk dari belakang. Jadi ya jaga diri. Diri kita ini bukan punya kita lagi. Karena itu kita harus peka ya Tuhan ya ini.
Saya pernah cerita kepada saudara kan beberapa waktu yang lalu. Saya tidak tahu orang ini, saya berdoa untuk orang ini. Ya kedua orang ini, apa maunya Tuhan? Ya kelihatannya udah mulai ini ya kamu kesana aja ya. Ya kita harus tegas supaya jangan, ya kan ada pepatah dunia. Ya, air rusak susu belanga karena apa? Nila ya. Nila setitik merusak susu belanga sebelang. Hati-hati. Ya kita harus bertindak tegas. Kasih, tetapi kasih juga ingat kasih Tuhan, tapi juga ingat kekerasan Tuhan. Ya, kita coba contoh. Kalau sudah tahu nggak beres, kita kan sudah peringatkan. Kamu bohong melulu, maaf, bohong, besok bohong lagi. Ya terus begitu ya silakan kamu kesana aja. Saya tahu nggak maksud saya? Ya. Artinya ya kita memang harus mengasihi orang, teman kalau nggak berubah, kita nggak bisa jadi satu. Kegelapan tidak mungkin satu dengan terang dari Tuhan. Dan itu kita harus ambil sikap. Kita yang harus ngambil sikap. Walaupun ada, oh ini kan kasih. Lo kasih itu bukan sembarangan. Jangan tertipu dengan ya kuasa kegelapan yang menyamar juga sebagai malaikat terang. Kan firman Tuhan. Jadi kita memang harus bertindak tegas. Kita baca Roma 11. Ayat ke-22. Oleh karena itu perhatikanlah kebaikan dan kekerasan Elohim. Kekerasan mereka yang memang telah jatuh, sebaliknya. Kebaikan terhadap engkau jika engkau tetap tinggal dalam kebaikan. Kalau tidak, engkau pun akan dipotong. Kalau kita main kompromi-kompromian dengan dunia, Tuhan potong. Dia nggak sayang. Karena itu ketika bangsa Israel terus memberontak, Bapa Yahweh berbicara kepada Mose, aku akan musnahkan semua ini dan aku membuat bangsa yang baru melalui kamu. Tapi Mose merendahkan diri, Tuhan jangan. Artinya Tuhan ya daripada orang ini nggak beres ya dimusnahin aja semua sama seperti zaman Nuh. Tuhan itu sayang, cuman kalau orang tidak bisa mengikuti apa yang dia mau, ya dia musnahkan, dia bikin yang baru, dia pencipta kok. Tidak ada masalah buat Tuhan. Jadi dengan segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, saya mengucap syukur ya. Peringatan-peringatan. Tapi bagaimana respon kita terhadap peringatan? Itu kan mimpi, itu cuman ya. Hati-hati kalau kita baca di dalam kitab Wahyu ada 7 sangkakala kan. Semua itu peringatan. 1 sampai 7 ya peringatan-peringatan. Tapi kan banyak orang yang acuh tak acuh. Bahkan firman Tuhan kalau kita baca di dalam kitab Wahyu, diperingati tetapi tidak bertobat. Artinya begitu baiknya Tuhan. Dikasih tahu, nggak bertobat-tobat. Ya jadilah ini. Roma pasal 11 itu. Dari semua itu saudara dan saya belajar bahwa Tuhan itu mengasihi saudara dan saya, mengasihi manusia, dan dia mau semua manusia selamat asal ya sesuai janjinya sendiri kan. Keselamatan itu ini ya jalannya, akulah jalan. Kebenaran hidup ini jalannya kalau kau mau selamat. Tidak ada 2 jalan, only one way. Manusia berkata banyak jalan menuju Roma. Tapi Yesus berkata hanya 1 jalan, akulah jalan. Dia itu firman, dia itu jalan. Kalau mau hidup, kalau mau ketemu dengan Bapa kita, inilah jalan satu-satunya. Tapi kan dia nggak paksa. Silakan, ini jalannya ya. Ya terserah.
Dalam kenyataan kan namanya orang percaya juga ya menganggap kemurahan Tuhan itu sebagai sesuatu hal yang seolah-olah bisa dipermainkan, nggak bisa. Kita harus sangat berhati-hati. Terlebih pada akhir zaman ini, banyak malaikat-malaikat, kelihatannya malaikat terang, tetapi itu dipakai oleh setan. Karena firman Tuhan kan berkata, setan pun menyamar sebagai malaikat terang. Dan itu bukan sesuatu yang yang asal ngomong, tetapi itu suatu kebenaran. Kita lihat 2 Korintus 11 ayat ke-14. Dan tidak heran karena setan sendiri pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi kita harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Dan kalau saya boleh nasihati, talenta-talenta yang Tuhan berikan, berdoa supaya semakin ditambah lagi, semakin kita mengerti apa sih maksudnya. Kemudian bagi-bagikan, kalau Tuhan berkenan, dibagikan bagi orang-orang yang percaya, sehingga iman orang yang mendengar pun semakin ditambah. Nah tadi kan kesaksian kan, dengar ditanya sini, enggak, berarti itu memang dari Tuhan. Bukan setan ya, setan enggak pakai nafiri. Hanya Tuhan berdasarkan kitab suci kita untuk mengumpulkan tanda berangkat dan tanda pengangkatan, tanda peperangan. Ada berbagai macam, memang kalau dalam tradisi Yahudi sekarang pun itu kan cara niup itu ya ada berbagai macam cara. Ini kalau sukacita, kalau lagi ibadah, gini-gini lagunya. Saya sih bukan ahli tiup-tiupan gitu, tapi juga bukan peniup. Ya, tapi ya kita ngerti, oh ini peringatan Tuhan. Sehingga dengan demikian kita semakin hari semakin dibawa untuk mengerti betapa baiknya Tuhan. Dia baik karena itu dikasih tanda, ini ya tandanya. Tapi yang penting itu apa respon kita. Kalau respon kita acuh aja ya sudah. Ya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan kita mengerti, oh ketika disingkapkan, kan dari Mazmur 19 ayat 130 tadi. Ketika disingkapkan, dia memberi terang. Artinya kita ngerti, oh begini maksud Tuhan. Satu hal yang harus kita ingat, Tuhan mau saudara dan saya selamat. Tetapi keselamatan itu, kata Filipi pasal 2, kerjakanlah sendiri. Tuhan kasih jalan, ini ya. Ya terserah. Kenyataannya kan banyak yang dipanggil. Tetapi sedikit yang terpilih. Kenapa? Ya, karena mereka yang dipilih ini karena ya dipanggil ini jalannya ya, banyak yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan berikan pilihan, silakan aja. Saya sebagai pelayan Tuhan harus mengingatkan kita semua. Ya, kita mau selamat. Tapi keselamatan itu tergantung kepada kita. Bukan lagi kepada Tuhan. Ingat ya. Keselamatan itu saat ini bukan lagi tergantung kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua Masiah. Ya, tergantung kita. Karena Tuhan sudah siapkan ini jalannya. Terserah. Itulah bentuk kasih Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah memaksa siapapun untuk mengikuti dia. Kenapa? Kalau dipaksa bisa, Tuhan mau. Kalau Tuhan mau bisa dia paksa. Tapi Tuhan gak mau. Kenapa gak mau? Berdasarkan pengalaman Kejadian 1 ayat 1 tadi sama Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Ya, kalau dipaksa bisa masuk.
Tapi jangan-jangan nanti di langit yang baru, bumi yang baru terjadi pemberontakan lagi karena dipaksa. Bisa tanggap? Karena itu kejadian tidak lagi akan terjadi, karena itu silakan pilih. Mau pilih hidup dan keberkatan, kata Ulangan 30. Hanya ada pada Bapa Yahweh dalam Yeshua Mashiach. Memilih yang lain, engkau memilih kematian dan kutukan. Itu kan baik Tuhan. Mau pilih yang mana? Ya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya pilihlah yang baik. Saya juga nggak bisa paksa saudara. Saya hanya mengatakan ada tertulis gini kan. Katanya kita sudah belajar berkali-kali Ulangan 30. Ya terserah. Kenapa terserah? Kan kamu gembala gini, loh Tuhan aja nggak maksa bagi saya, nggak mau saya. Tetapi saya mau selamat, karena itu saya berani beritakan, karena itu tugas saya. Dan saya sendiri harus bisa melakukan. Jangan berkoar-koar, tapi nggak melakukan firman, ya nggak benar. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, firman itulah yang dapat menyelamatkan saudara dan saya. Firman itu adalah pribadi Bapa Yahweh sendiri di dalam Yeshua Mashiach. Firman itu yang menjadi terang bagi kaki kita dan bagi jalan hidup kita. Supaya kita jangan tersesat. Tetapi itulah baiknya Tuhan, silakan pilih. Nah, saya hanya bisa menghimbau kepada kita semua. Jangan salah pilih. Jangan salah pilih. Karena Amsal menyatakan ada jalan yang disangka lurus. Tapi ujungnya kebinasaan. Memang jalan Tuhan itu lurus. Ya, karena itu setan kasih pilihan kan. Kan kita Amsal menyatakan ada jalan disangka lurus. Dia niru karena firman Tuhan itu adalah lurus. Tapi kalau kita salah pilih, ujungnya adalah maut. Tapi kalau kita pilih yang benar, ujungnya kita bertemu dengan Dia, Bapa kita. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, sebagai pelayan Tuhan, mari kita maju bersama. Kita masih dalam perjuangan. Tetap berdoa, tetap baca firman. Tetap mohon Tuhan singkapkan rahasia ini. Karena ada tertulis, tidak ada yang tertutup, yang tidak disingkapkan. Saya merasa masih banyak hal yang belum terbuka. Tetapi kepada orang yang dipercaya akan dia buka. Walaupun memang saya merasakan banyak hal yang Tuhan sudah buka, tapi saya juga merasakan dan melihat masih kita tunggu waktu lagi. Supaya lebih banyak lagi yang disingkapkan oleh Tuhan. Bagi anak-anaknya yang mengasihi Dia. Nah itu tetap berdoa. Ya, bukan kepada saya, kepada saudara pun. Tuhan pasti membuka rahasia-rahasia apabila kita mau dengan setia menyelidiki, memeditasi, terus-menerus evaluasi, menguji segala sesuatu dengan firman, diobservasi dengan tekun, dengan teliti, sehingga banyak rahasia yang pasti Tuhan singkapkan. Karena memang itu kehendaknya untuk menyingkapkan semua yang masih tersembunyi. Karena itu maju, jangan kendor. Dunia menawarkan memang yang enak bagi daging. Tetapi ujungnya adalah maut. Tuhan memang menyatakan matikanlah dagingmu. Karena kedagingan itu bisa membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi apabila kita mematikan daging kita dengan kuasa firman, ketika kita sedang dibentuk oleh firman, ya namanya dibentuk kan dibakar. Tapi karena kita sudah mati, ketika dibakar daging kita nggak rasa. Tetap mengucap syukur sampai kita selesai dalam masa pemurnian dan layak untuk bertemu dengan Dia. Haleluya. Amin.